Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan dan rezeki kita, dan semoga kelak kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saat dunia perlahan meninggalkan tubuh dan ruh mulai melihat apa yang tak dapat dilihat manusia, ruangan itu sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seperti menghitung waktu terakhir bagi seorang lelaki tua bernama Hasan. Di luar, langit tampak gelap meski masih sore. Awan menutup matahari, meninggalkan cahaya kusam yang jatuh tepat di wajahnya. Hari itu, rumah terasa lain. Aisyah, putrinya, merasakan sesuatu yang mengganjal sejak pagi, seperti firasat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia masuk ke kamar ayahnya, Hasan sedang berbaring dengan napas terengah. Tapi ia tersenyum ketika melihat Aisyah datang. "Duduklah, anakku. Ayah ingin melihatmu lebih lama hari ini," katanya pelan. Aisyah terkejut. Suara ayahnya terdengar sangat lemah, tetapi penuh kehangatan yang berbeda dari biasanya. Beberapa jam kemudian, Hasan menatap langit-langit kamar. Bukan tatapan kosong biasa, melainkan tatapan yang seolah sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh lainnya. "Ayah, menatap apa?" Aisyah bertanya sambil menahan tangis. Hasan menghela napas, bibirnya bergetar. Ada cahaya indah memanggil ayah. Aisyah memeluk tangan ayahnya erat. "Jangan tinggalkan aku, ayah." Hasan menatapnya, namun matanya tak lagi fokus pada dunia. Tiba-tiba, napas Hasan berubah. Tarikan panjang, disusul jeda panjang. Lalu tarikan pendek tersengal. Nafas sakaratul maut. Terasa seperti dunia menahan udara untuk seseorang yang hampir berpindah alam. Setiap napas terdengar berat, seperti tubuhnya sedang berjuang antara hidup dan mati. Ia menyelimuti ayahnya. Tetapi dingin itu tak hilang. Dingin itu bukan berasal dari udara. Itu tanda bahwa aliran hidup perlahan-lahan berhenti. Darah tubuh Hasan sudah mulai mengumpul di organ-organ inti. Seluruh anggota badannya seperti kehilangan kehangatan dunia. Aisyah menciumi tangan ayahnya sambil berbisik, "Ya Allah, mudahkanlah ayahku." Ketika Aisyah menggenggam jari-jari ayahnya, ia terkejut. Ujung-ujungnya tampak kebiruan, dingin, kaku. Hasan mencoba bergerak, mencoba mengangkat tangan untuk mengusap rambut putrinya. Tapi tangannya hanya terangkat sedikit sebelum kembali jatuh. Dengan suara nyaris tidak terdengar, ia berkata, "Aisyah, maafkan ayah jika pernah membuatmu menangis." Tangisan Aisyah pecah. "Tidak, ayah. Jangan bicara begitu. Aku yang harusnya meminta maaf." Hasan tersenyum kecil, senyum yang penuh kasih, seakan ia telah melepaskan semua beban dunia. Ibunya mencoba membawa segelas air ke bibir Hasan. Namun lelaki tua itu menggeleng pelan. "Tidak perlu. Tubuh ini sudah tidak memerlukannya lagi." Kalimat itu menampar hati keluarganya. Semuanya sadar. Ajal sudah dekat. Hasan menutup matanya seperti seseorang yang bersiap tidur sangat panjang. Malam mulai turun. Lampu kamar dinyalakan, namun cahaya yang paling menyala justru adalah ketenangan di wajah Hasan. "Anakku, bacakanlah ayah kalimat terakhir itu." Aisyah tahu maksudnya. Ia mendekat, menggenggam tangan ayahnya yang kini hampir tidak bergerak. "La ilaha illallah." Hasan tersenyum, seakan suara itu meresap ke dalam hatinya. Mulutnya ikut bergerak, pelan, namun jelas. Beberapa menit kemudian, Hasan tidak lagi membuka mata. Ia tidak merespons panggilan keluarganya. Tetapi dari bibirnya yang sedikit terbuka, suara lirih itu datang. "Allah, Allah." Aisyah menangis semakin keras. "Tunggu aku, ayah. Jangan pergi sendiri." Namun Hasan sudah berada di ambang yang tidak bisa manusia tembus. Rahangnya melemah sepenuhnya. Mulutnya terbuka, tanpa tenaga untuk menutupnya lagi. Nafasnya menjadi semakin berat, semakin jarang, semakin jauh. Lalu, hening. Seolah seluruh dunia berhenti sejenak, seolah malaikat menahan angin agar tidak berisik saat mengambil ruh seorang hamba. Aisyah memeluk tubuh ayahnya yang kini benar-benar dingin. Tangisnya pecah memenuhi kamar, tapi di wajah Hasan tersisa sebuah senyuman. Tanda ia pergi dengan tenang, membawa kalimat tauhid dalam detik terakhirnya. Begitulah detik-detik terakhir seorang hamba. Dunia perlahan memudar, ruh dipanggil pulang. Dan manusia hanya bisa menyaksikan tanda-tanda fisik itu tanpa mampu menghentikannya.
Untuk setiap jiwa akan tiba waktunya. Dan kisah Hasan mungkin akan menjadi pengingat bagi siapa saja yang masih diberi waktu.